di dalam surga. Dengan pertolongan kasih setia Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita untuk pengadaan rumah kantor Korwil 2 ini. Puji Tuhan, Abang Inang, rekan-rekan pendeta semua, kita menyaksikan bahwa wilayah 2 sudah berhasil untuk mendirikan rumah Korwil dan kantor wilayah 2. Dan sekarang saatnya kita membuka selubung untuk kemuliaan Tuhan. Jika dibaca plakat ini, biarlah semakin dimuliakan nama Tuhan dan semakin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita buka selubung ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama tarik 3, 2. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan tentunya. Berikan selubung kantor dan rumah dinas Korwil 2 Medan 2 Dewi Serdang. Baik, ini Gereja Kristen Protestan Indonesia, kantor dan rumah dinas, koordinator wilayah 2 Medan 2 Deli Serdang, anggota PGI nomor 13 dan seterusnya. Sekali lagi kita tepuk tangan Bapak Ibu. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus, kantor dan rumah dinas GKP wilayah 2 Medan 2 Deli Serdang pada hari ini 26 November 2022 diresmikan. Baik Bapak Ibu, kita sudah tanda tangani prasasti. Sekali lagi kami bacakan, dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus, kantor dan rumah dinas GKP wilayah 2 Medan 2 Deli Serdang diresmikan oleh pimpinan Sinode GKP Pendeta Abdul Thor MTH Merindal Sabtu 26 November 2022. Tuhan memberkati. Kita akan menggunting pita untuk memasuki pembukaan rumah dinas ini. Silakan. Gunting pita sudah dilaksanakan, kita tepuk tangan. Rumah ini dibuka dan dimasuki di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, untuk menjadi kediaman yang penuh damai dan sukacita. Kiranya tangan keperkasaan Tuhan melindungi rumah ini hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Shalom. Kembali berkati telah dibuka pintu kantor dan rumah dinas GKP wilayah 2 Medan 2 Dewi Serdang. Abang Inang, marilah kita masuk sejenak ke rumah ini. Kita berdoa sejenak di rumah ini. surat rumah beserta surat tanah, izin membangun dan segalanya. Namun ini masih kami fotokopi. Nanti yang aslinya kami akan dengan nama Korwil akan antarkan secara simbolis, secara simbolis. Ini nama Baik, Bapak Pimpinan Sinode yang kami hormati, saat ini kami akan menyerahkan aset GKP wilayah 2 dengan boleh disertai
Tuhan memberkati kita. Ya boleh kita kembali ke tepuk tangan yang meriah untuk menyerahkan dukungan aset. Tuhan di Batama masuk-masuk hamuna kalengani bagason di kamar, di dapur, di jodoh, di alamat uluhon di Tuhan tahamu sai di parton di Batama kikulo menguluhon ulaya dua gabi pasu-pasu di negara ta di bangsa ta do di kami secara khusus songonima atas siap kami horas ma. Abang Minang Sudeha pimpinan kami Narosya kantor Sinodi Dilas Nirohata Sadarion di peresmian kantor rumah dinas di KPU Wilayah 2 Ison di Patu Pahami do di Patu Panitia tuduh-tuduh sebagano Patuduhon Nadenggan Patuduhon Las Niroha Patuduhon Pasu-Pasu siap Tuhan tambau di Huriata di KPU baik na di wilayah 2 dohon na di wilayah Nasik mulai dari wilayah sada sahat tu wilayah 10 sada asaumma ternyata Tuhan di pasu-pasu Tuhan tamagi KPI dohon sudah program pelayanan na lau para ratu berita nauli itu lihat portibio orang semangat pimpinan kami lau manguluho sudah huriat lagi KPI songonima hata siap kami Tuhan tama masuk-masuk kita. Kita mendengar firman Tuhan sejenak dari Mazmur 127 sudah ada dalam kertas ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judulnya firman ini oleh Lai disebut berkat Tuhan pangkal selamat. Tetapi karena ini disebut nyanyian Ziarah Salomo,
Katakanlah ini sekarang terinspirasi dari kehidupan Salomo. Kita langsung mengingat bahwa Salomo adalah seorang raja yang terkenal dan Salomo adalah seorang guru hikmat. Itu dulu. Jadi seorang raja dan seorang guru hikmat yang luar biasanya, tentu dia memiliki kerohanian yang amat sangat dalam. Dia tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan intelektualitasnya, sekalipun itu perlu. Tetapi sekarang dia melihat bagaimana kalau satu keluarga, ini kita analogikanlah menjadi satu keluarga, beraktivitas setiap hari di luar Tuhan. Ini sebetulnya udah terlalu maju ini firman ini. Kalau ini di zaman Salomo, belum kita kenal soal kemajuan teknologi, soal ilmu kecerdasan intelektual. Tetapi firman Tuhan ini sampai sekarang, saya kira pun sampai akhir zaman akan tetap up to date, akan kena mengena. Hikmat dari Salomo yang kita dengar sekarang ini, dan ini dinyanyikan sehingga tentu bagi orang Israel ini tidak bisa lupa. Salah satu contoh, saya lebih banyak mengingat lagu-lagu dan pengajaran guru sekolah minggu waktu saya kecil dibandingkan guru agama di sekolah. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi apa yang diajari guru sekolah minggu itu di gereja dan nyanyiannya, pengajarannya saya lebih ingat itu. Karena dinyanyikan betul-betul dengan sukacita. Siapa yang pintar nyanyi dikasih bonbon, terkadang kacang goreng dikasih, ya, kadang jagung goreng dikasih. Ini stimulasi bagaimana anak-anak boleh makin rajin bersekolah minggu. Nah, ini nyanyian jarah ini oleh seorang guru hikmat, dikatakan dia begini: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dimaksud kalau bukan Tuhan yang membangun rumah? Sia-sialah orang yang membangunnya. Tentulah tidak mungkin kita mengundang Tuhan membawa pasir, semen, kerikil ke sini. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa kita membangunnya di dalam nama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau di zaman kita sekarang, tahun 2022 ini yang kita kenal dengan revolusi 4.0, di mana intelektualitas semakin menonjol. Kalau saya bertanya sebagai sebuah renungan Bapak Ibu buat kita, dari sejumlah kira-kira 256.000 jiwa warga GKB, menurut Bapak Ibu ada berapa banyak yang berdoa begitu dia bangun tiap hari? Berapa banyak yang baca Alkitab? Kalau menurut hemat rekan-rekan kita di sini pendeta, di wilayah 2 dan wilayah 1, menurutmu ada berapa banyak rumah warga jemaat kita yang mendahului firman Tuhan sebelum beraktivitas? Ini kenapa penting saya tanyakan? Karena hikmat dari Salomo ini sekarang mengatakan
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, itu sangat penting. Dan itu harus menjadi hal yang utama kita lakukan. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ibu-ibu saya kurang tahu, ini bapak-bapak saya kurang tahu. Ada berapa lama bapak ibu tinggal di rumah? Mana lebih banyak, tinggal di rumah atau tinggal di luar? Barangkali bapak ibu keluar dari rumah jam 7, jam 8. Ada yang pulang sampai jam 12. Harus dia bangun lagi jam 5. Berapa lama dia di rumah? Lalu saya juga teringat dengan sebuah perjalanan di Mindanao, Filipina Selatan. Mungkin itu rumah-rumah borjuis. Itu di temboknya itu besar sekali gambar Tuhan Yesus. Besar sekali. Ada satu komplek itu betul-betul saya kira itu dipesan gambar-gambar keramik itu udah gambar-gambar Tuhan Yesus. Saya kurang tahu apakah ada lokasi yang seperti itu di Indonesia. Tetapi yang saya tahu ada terkadang di rumah kita baca Yesus Kristus kepala rumah tangga ini. Nah, pengalaman daripada Salomo ini berarti Bapak Ibu ini sangat relevan buat kita. Rumah yang dibangun bukan berdasarkan kasih Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia, bisa jadi tidak diukur besar kecilnya rumah. Tetapi rumah mungkin yang diandalkan dibangun berdasarkan ambisi, prestise, hutang. Bisa memang berantakan. Bisa berantakan. Ini bisa berantakan. Tetapi juga bisa seperti ini. Waktu kecil rumahnya aman-aman. Waktu kecil rumahnya lagunya Yesus todiku. Itu waktu kecil rumahnya. Sesudah besar rumahnya apa nyanyiannya, Bu? Ini dia. Suami istri bertengkar terus sehingga rumah yang besar ini menjadi neraka. Kalau begitu betul yang dikatakan oleh Salomo. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kenapa? Karena rumah sesungguhnya harus tempat menjadi perteduhan, harus tempat peristirahatan, harus tempat bahagia, harus menjadi istana, harus menjadi surga daripada orang yang memilikinya. Dan saya doakan Bapak Ibu semua, kiranya Bapak Ibu juga, biar rumah Bapak Ibu dijadikan menjadi surga, istana buat Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan dibuat rumah yang kita tinggal itu menjadi rumah sungut-sungut. Ya, bahkan ada orang sekarang misalnya ini tidak mau tinggal di rumah. Mudah-mudahan ini bukan di wilayah 2. Dia bangun rumah ini dengan modal hutang. Lalu tahu Bapak Ibu bagaimana? Dia keluar 4:30, pulang jam 12. Maka orang yang menunggu hutang tidak pernah ketemu dengan dia. Ini misalnya contohnya. Nah, kalau orang yang membangun rumah harus betul-betul pertama memikirkan kira-kira sanggup. Kalau orang yang membangun rumah di dalam nama Tuhan betul-betul bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dan menjadikan rumahnya itu menjadi gereja, menjadi tempat ibadah untuk suami, istri, dan anak-anaknya. Maka ini sangat menyentuh sekali apa yang dikatakan oleh Salomo ini. Adalah hal yang sia-sia jika kita melakukan sesuatu tanpa Tuhan.
Sia-sia membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangun buat kita. Sia-sia mengawal kota jika bukan Tuhan yang mengawalnya buat kita. Sia-sia bekerja sepanjang hari kalau bukan Tuhan yang memberkati kita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini buat kita semuanya, Bapak Ibu, mengajak kita, mari semua aktivitas kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga, kita lakukan dengan bersandar kepada Tuhan. Tetapi perlu kita maksudkan di sini seperti ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu timur. Yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu, bukan supaya kita bermalas-malas, bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini sekarang bahwa kita harus rajin seperti 2 Tesalonika 3:10. Bahwa siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan. Tetapi yang mau dipanggil semua orang percaya sekarang adalah supaya kita bekerja untuk Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Saya sangat enak sekali, tidak pernah lupa 2 sekolah minggu. Urubiau mangula, ulau namarguna, bonana nang ujungna, homa mabain jadina. Nah ini Bapak Ibu. Nah sekarang renungannya buat kita semuanya. Kalau rumah ini sekarang rumah keluarga wilayah 2 yang ditempati oleh Bapak Korwil Pendeta Pardi Silalahi MTH dan keluarga, tentunya kalau rumah ini seperti mata air yang jernih yang siap setiap orang di wilayah 2 untuk mengambil air untuk diminum. Kalau Bapak Ibu amati dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah pengajaran Kristen akhir-akhir ini semakin mereduksi, semakin kabur, atau semakin ketat? Saya memiliki sebuah cerita tentang tukang masak. Ibu Chia, dia seorang ibu Tiongkok. Pintar sekali memasak, ramuannya luar biasa memasak. Kalau dia memasak untuk hari raya Tionghoa untuk mereka, pasti dirindukan semua cucu-cucunya. Bahkan orang lain pun datang. Ibu Chia ini meninggal, tapi dia tidak mewariskan bumbu masakan yang dia tahu itu kepada keturunannya. Sehingga hanya tinggal kenangan. Kalau nenek saya dulu pintar masak, luar biasa. Bisa jadi Bapak Ibu, orang tua kita luar biasa memiliki Tuhan. Bisa jadi orang tua kita menyumbang ke gereja, selalu datang dia damai di gereja. Bisa jadi orang Kristen yang sekarang kalau datang ke gereja bukan surga yang datang, tapi neraka yang hadir. Bisa jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dimiliki oleh orang tua kita tidak diwariskan kepada kita, sehingga kita melakukan apa adanya. Sebentar lagi kita Natal, ya, sebentar lagi kita Natal. Saya selalu ingat Bapak Ibu, tanggal 24 itu sore, pengurus gereja membeli kepala babi. Itu dimasak bersama dan kami makan bersama. Itu enak sekali rasanya, berkumpul semua anak-anak. Apalagi makan daging hanya sekali setahun ya. Karena yang malam jaga lambo diuta. Nah itu dia. Kalau sekarang tidak ada lagi, tidak nampak lagi persekutuan itu. Tidak nampak lagi. Nah, saya juga mengingat kalau waktu kecil saya ada pesta panen. Pesta Gotilon namanya. Kalau pesta Gotilon ini ada lapet seperti ini makan.
Langsung nanti saya tanya, Mama bawa apa dari gereja pesta kotilon tadi? Ada lapet, ada pisang. Kalau sekarang di GKPI pesta kotilon dihapus ya. Jadi saya heran warga GKPI Indonesia tidak pernah kotilon. Gitu ya, manggotil ya. Tidak ada pesta panennya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya maksudkan di situ, barangkali bisa jadi dalam keimanan ini seperti nenek Cia itu, dia tidak mengajarkan resep-resep kerohaniannya kepada anak cucunya, sehingga begitulah sirna tanpa bekas. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Salomo sekarang sebagai guru hikmat buat kita sekarang ini adalah seorang yang berhikmat, adalah seorang yang bijak. Jika dalam membangun rumah tangga, membangun rumah, dia mengandalkan Tuhan. Itu seorang bijak. Adalah seorang bijak, walaupun dia memiliki pengawal satpam yang luar biasa, tetapi dia lebih percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga. Bahwa rupanya Bapak Ibu, walaupun memiliki satpam, siapa yang bisa melarang bahwa malaikat pencabut maut datang sehingga kita meninggal pagi-pagi, padahal sore masih sehat? Betul? Adalah bijak Bapak Ibu jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam mata pencaharian kita, bahwa kita semua tidak ada kesombongan, bahwa apa yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan, rezeki dari Tuhan, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ini soal penyembahan dan persembahan menjadi tema kita 15 tahun Bapak Ibu. Ya, ini mudah-mudahan ini semakin meningkatkan motivasi kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dan tentu itu salah satu yang dimaksudkan dalam firman ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi firman ini tidak bermaksud untuk melarang kita kerja keras, sebab firman Tuhan mengajak kita untuk kerja keras. Tetapi yang diminta dari kita Bapak Ibu adalah supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita menerima berkat itu dari Tuhan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Meresmikan rumah dan kantor wilayah 2 ini adalah pemberian Tuhan kepada kami semua. Itu bukan hanya usaha kami, karena kalau bukan Tuhan yang... Pada hari yang berbahagia ini Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkenan menghimpunkan kami di sini dari berbagai-bagai tempat kami, dari wilayah 1, wilayah 2, untuk boleh mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah begitu nyata atas satu fasilitas pelayanan yang kau berikan di wilayah 2 ini, yang ini berupa semua rumah tinggal yang baru. Sepatah dua kata, mungkin kami dari tim panitia akan berkolaborasi untuk sebagai laporan dan sepatah dua kata dari kami semua tim panitia
Untuk itu kami persilakan, saya persilakan Bapak Sekretaris Dewan, Ibu Bendahara kami, Ibu Penatua Dr. Resi yang sudah tak asing lagi di kancah gereja GKPI. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Sesuai dengan keputusan dari Sinode, kami mencoba memberi laporan sementara. Pertama, dana awal kami terima Rp150.000. Yang kedua, dari penggalangan dana BKS Perempuan 2020 sebanyak Rp353.352.000. Persembahan kotak sumbangan ada dan kolekte pada peletakan batu pertama sebanyak Rp6.288.000. Dana spontanitas pada saat peletakan batu pertama sebanyak Rp11 juta. Kontribusi dari jemaat resort Sriwijaya, Padang Bulan, Parsoran Nauli, Simpang Limun, Martoba, Air Bersih, Teladan, Rukun Damai, Sekarang, Patumba, Marindal, Pagar Jati, dan Jalan Medan. Dua lagi nanti akan kami bacakan. Sebanyak Rp207 juta. Tepuk tangan. Resort yang belum masih dalam perjalanan, kami percaya Tuhan mengantar mereka akan lebih banyak dari 200 juta. Kemudian proposal dari yang dijalankan, dari MUPEL, dari dana kolektif yang dijalankan, dan juga dari ketua, sebanyak Rp327.786.975. Jadi jumlahnya Rp906.726.375. Pengeluaran sampai hari ini, pembuatan proposal undangan dan ATK sebanyak Rp36.360.000. Pembelian tanah dari rumah dan kantor ini sebanyak Rp238 juta. Pembayaran sewa rumah Korwil selama COVID tidak membayar dari resort, kami membayarnya sebanyak Rp66.750.000. Kemudian biaya untuk sewa kantor selama 2 tahun di GKPI Teladan kami dapat berkat juga sebanyak Rp6 juta. Biaya peletakan batu pertama sebanyak Rp31.465. Biaya pembangunan rumah ini sebanyak Rp468 juta. Biaya sementara persiapan daripada peresmian ini sebanyak Rp50.409. Pengurusan surat tanah lagi dalam pengurusan Rp4.500. Biaya lain-lain sebanyak Rp5 juta. Jumlah Rp996.570. Sisa Rp241.405. Tapi pagi ini kami mendapat berkat lagi, berkat untuk wilayah 2 dari GKPI Menteng, dari GKPI Gloria, dan juga dana dari Hartini sebanyak Rp10.500.000. Dan juga kami berterima kasih untuk yang memberi batu, semen, dan ada kipas dan lain-lain yang nggak bisa kami sebut. Kami mengucapkan terima kasih, diberkati, tambah dari yang sudah diberkati buat semua yang memberi. Dan kami juga menyampaikan bahwa ada penjualan kue-kue dan juga kotak dari kotak tisu untuk menambah pengisian daripada rumah dan kantor dinas ini karena masih kosong. Dan kami percaya hari ini Tuhan berkarya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari kami doakan, lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih laporan dari Bendahara untuk sementara. Terima kasih Ibu Bendahara. Kemudian disambung oleh Bapak Sekretaris Umum kita, Bapak Penatua Dr. Banggaul, yang juga tidak asing dalam dunia kancah GKPI. Ya, terima kasih, Mam. Dari
Ya, yang kami hormati Amang Bishop yang hadir pada saat ini. Begitu juga Amang Korwil wilayah 1 dan wilayah 2. Dan begitu juga kepada seluruh pendeta yang hadir dari wilayah 1 dan wilayah 2. Begitu juga dari anggota Majelis Sinode Amang Marnit Kota Barat. Begitu juga Amang Abednego, ya. Begitu juga majelis yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu juga Inang Dr. Winter yang hadir pada saat ini dari LPPM Kantor Sinode Amang Hardi Sibarani. Begitu juga seluruh PHJ dan PHR yang hadir pada saat ini dari wilayah 2. Dan begitu juga Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini, yang dari perusahaan, dari instansi, dari yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, dari pemerintah setempat yang hadir pada saat ini. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kasih setianya lah bisa kita berjumpa di tanggal 26 November 2022 ini. Itu dikarenakan karena peresmian kantor dan rumah dinas secara sekaligus untuk Korwil 2 Medan 2 Deli Serdang. Maka ini tidak banyak yang kami sampaikan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bagi jemaat dan resort yang sudah memberi dan yang belum juga memberi. Kami menunggu dengan tangan terbuka. Ya, setelah siap pun acara ini bisa kami dihubungi. Ya, karena fisiknya sudah selesai, tapi isinya belum. Jadi kami mengharapkan kepada kita semua yang hadir pada saat ini memberikan, ya kalau tidak kontribusi untuk ini, untuk mengisi isinya. Memang di rumah agak panas ini, agak panas karena apa? Ya karena masih banyak yang mau kita benahi. Ya kami harapkan kepada kita, bagi resort dan jemaat khusus yang belum memberi, ya kami juga sesuai dengan apa yang disampaikan doa dari Amang Bishop tadi, dan doa dari Inang Kartini, dan doa dari Amang SB Purba. Biarlah Tuhan yang mendengarkan, bahkan juga Tuhan yang mendorong juga semuanya jemaat-jemaat khusus dan jemaat resort memberikan kontribusinya kepada pembangunan kantor dan rumah dinas Korwil ini. Karena ini untuk kita bersama, bukan untuk panitia, bukan. Karena ini menjadi aset dari kantor sinode kita di KPI. Ini harapan kami kepada kita semua. Ya, kami harapkan juga kepada Amang Bishop mengarahkan juga kepada pendeta, bahkan juga kepada majelis di wilayah 2 ini, supaya tetap satu hati, bekerja sama, gotong royong untuk melakukan yang terbaik pelayanan di wilayah 2 ini. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih kepada kita semuanya. Biarlah Tuhan yang tetap melindungi kita, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan dari panitia, dan Tuhan yang menyertai kita. Atas kerjasama yang baik bisa pelaksana dan realisasi pekerjaan ini, juga kepada yang teman-teman kami juga jemaat GKPI yang banyak memberi, yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya.
sedikit saja yang mau sampaikan, walaupun tadi sudah banyak. Terima kasih juga kepada KOR, kepada seksi musik, penerima tamu yang hadir, dan mungkin yang sintua-sintua dari PHJ maupun dari gereja resort. Terima kasih pada lay saya dan Inang, lay dengan itu Lolita, lay Kota Barat, yang nanti akan kita dengar ada bisik-bisik kami. Terima kasih semua kepada juga yang ingin kami sampaikan bahwa memang masih ada kekurangan dalam kami melaksanakan pekerjaan ini. Masih ada yang belum bisa, bukan sempurna ya, karena sempurna adalah milik Tuhan. Namun mencoba untuk merealisasikan yang baik. Tapi kami upayakan sudah yang menurut kami, kalau terbaik dibilang belum, sudah yang baik. Dan masih banyak kekurangan yang kami lakukan dan kami belum puas. Semoga bisa, kalau ada amang-amang juga yang belum puas sama seperti kami, tolong mari kita bersama-sama untuk memuaskan dengan memberi kontribusi baik material maupun moral. Juga kami sebagai manusia memohon maaf sebesar-besarnya apa dalam penyambutan kami, kata-kata kami atau tindakan kami selama menjadi berusaha membangun iman. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah kami, tim yang bandel ini ya. Mohon maaf ya. Terima kasih Amang Inang, mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya, kehadirannya dan dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, acara kita hari ini sampai selesai, dan seterusnya apa yang perlu kita laksanakan kemudian. Terima kasih. Salam. kepada GKPI wilayah 1 untuk memasuki kantor dan rumah dinas GKPI wilayah 2 ini, dan kami sangat berapresiasi atas usaha para panitia sarana prasarana yang telah bersusah payah menyediakan fasilitas ini, dan doa kita semoga rumah dan kantor ini membawa berkat bagi kita semua. Karena itu biarlah gereja-gereja yang besar maupun kecil kita sama frekuensinya ya Mang Bishop ya, bahwa kita harus mengejar karya-karya, karena disitulah iman sesungguhnya berwujud. Kita tahu bahwa dalam seperti firman tadi, dalam firmanlah Tuhan hadir. Saya kebetulan berlatar belakang teologi Lutheran, sangat dipentingkan sabda itu, the word of God. Jadi dari firman yang disampaikan, saya baru 2-3 kali mendengar khotbah Pak Bishop. Dari firman yang kuat itu, kita harus, saya kira, melangkah kepada karya. Inilah buktinya sekarang ini. Dari Majelis Sinode dan semua hadirin yang kami cintai, inilah saatnya kami merasakan
Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa rancangan pembangunan kantor dan rumah dinas Korwil di KPI wilayah 2 ini telah berlangsung sekian tahun. Bahkan tadi sudah disinggung, panitia untuk ini pun sudah 3 kali dibentuk, dan yang sekarang ini adalah panitia ketiga. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa Korwil kita yang pertama, Bapak Pendeta Dr. John Kitov Silitonga, telah berjuang keras bagaimana pembangunan rumah dinas kantor ini boleh terus berkelanjutan. Bahkan kita tahu Bapak Ibu Saudara, pada bulan April 2022 yang lalu, peletakan batu pertama ini dipimpin langsung oleh Bapak Korwil kita, Bapak Pendeta Dr. John Kitov Silitonga. Dan setelah peletakan batu pertama itu, beliau dimutasikan dan kami dipercaya oleh pimpinan Sinode untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan sebagai Korwil 2 di sini. Dan puji Tuhan, pembangunan rumah dinas dan kantor wilayah ini berlangsung dalam 6 bulan. 6 bulan secara fisik sudah selesai. Dan inilah Bapak Ibu yang boleh kita banggakan, menurut rekan-rekan pendeta, bahwa kantor dan rumah dinas ini salah satu yang terbesar di GKPI. Ya, kami juga sangat bangga atas perencanaan panitia sarana prasarana GKPI wilayah 2 yang dinakodai oleh Bapak Penatua Leonardo Siregar. Terima kasih. Harapan kami lewat kehadiran rumah dinas dan kantor wilayah ini, nama Tuhan kita semakin dibesarkan, semakin dimuliakan. Dan biarlah kantor dan rumah dinas ini semakin mempersatukan para hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di wilayah 2, bahwa kedepannya firman Tuhan boleh semakin disiarkan, semakin diberitakan kepada seluruh jemaat. Dan ini menandai bahwa GKPI wilayah 2 akan semakin mantap melangkah ke depan tanpa perlu melihat ke belakang. Mari kita raih kemajuan yang lebih signifikan lagi, bahwa GKPI wilayah 2 ini boleh terus berkelanjutan. Demikian yang boleh kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, Tuhan memberkati kita. Shalom. Jadi mungkin dari saya tidak banyak. Selamat dan sukseslah untuk koordinator peresmian rumah dinas koordinator wilayah 2. Memang ini sudah pergumulan yang sangat alot, tapi memang kita harus percaya itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tidak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili anggota majelis, artinya kita tetap bersinergi. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Terima kasih untuk jeripaya panitia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Oras. Mama nami Pak Leo, Ketua. Dan secara khusus istimewa buat dari kami Daniel. Alana si Daniel Doja mulai peletakan batu pertama 1 Sadarion di Lalarwanami. Alana si Daniel sudah transaksi soal dana, manggarar, mangutang, mangorder. Jala natpari sada makatai kami ngakari di mana. Berapa gajimu Daniel lebih besarlah dari gaji pendeta di mana. Alana di kota mana do gaji lipat kita sedia. Dalam mudah-mudahan terkatip namangiut tu Korwil nami. Mau lihat mah ganti Korwil. Alana sugati Korwil ra tong dope
tinggal di jabu-jabuna naso pinoli tanganna. Alana nasa lilengon itu penderitaan nami. Kutada no patita sinitongon, pida siapa surat tu si panglimu tangadong jabuna. Pida mamute tu Sriwijaya tong tangadong jabuna. Jala pida mamuse tia petra tong do tangadong jabuna. Jala pida mamuse gabi korwi tong do tangadong jabuna. Jala sahat tu pame tong do tangadong jabuna. Alayang besonari nungadong be jabu-jabuna. Naso pinauli ni tangan. Alayang besonari ngadong be jabuni Pak Korwin. Selamat ma Pak Korwin. Jala bangga do hami Pak Korwin do tama. Alana nungadong hapaten nau jalo hami siang di kapimente. Satu-satunya pendeta yang tidak pernah mengeluh. Lima amat tapat kita parti silalahi. Jadi kalau mengeluh amang di wilayah Duaon berarti nomor saya Tuhan. Iba jona boy mau nyate godang Tuhan muna panitia nami luar biasa nata pesoderes. Biaya pembibanan di wilayah 2 ale juga boy jonggeng anggo jabuni korwita. Selamat Pak Korwin, selamat Mang Dinang Dison, Minang Buru Pardiri. Dodo maka saya tadi. Coras-coras samu mangingani jagon. Anggo si pernitor dia non siapa panitia mah. Amin. Kalau selesai berkata, naurokon ona mati kini Pak Bishop di BKP. Aku semar cerita ro taringot di BKP on asabulnya naturam mardalan. Molo naikon namanakku di mana unang gabe di BKP. Yaitu mardalan mah peraturan. Jangan dong be target ni Pak Bishop itu tahun 2025. Dari molo dang bui beninggang di BKP mardalan do taturan. Setadi mah lasido do tu rapot kita. Sedih memang berbeda. Ada aturan yang mau kita lakukan. Alai satu sedarion dan mardalan aturan. Jangan dong be target ni Pak Bishop. Jangan dong be target ni lain di tahun 2005. Jadi mono sabui beninggang jika tu mardalan di aturan bahwa rasma atau dimadingin kilima atau dimatubu bahwa corat cita madadikon di KPO di persirangan nami nama saya Dr. Mata Dr. MSc Simorakir unang apala suri sigai hamu di KPO tadi ko kamu mamuse nanay sigani pimpinan nanay jala hura mamuse tu pimpinan nanay ro asa unang suri disigai di tadi ko mamuse nanay sigani dari kau juga kamu sekarang itu Abdul orang yang bijak lain natape bahasa Arab. Kalau ada satu-satunya bisa BKP Arab, jadi bisa BKP. Jala identitasnya jadi halal Kristen. Selamat mak Bilai. Pangidon nami orang songonodo. Daktarula hita agia aha molo dan sadahita. Alani tapak ngado tajongna rimita hidu guguna ikon sadahita. Molo sadahita di rohan kudang adong nasubuhi taula. Alani masih dukungan mahita mestangyangan amang inang hidu harapan nami sukunakin amang leo sirega. Radidu biho panitianiku dia pe didokot Tuhan bulog kuroin. Amang labok ngayon naraku upug jus yan ate jadi dohoton dakpala anggas kana mangihuman amang ketubing rupi mangihuman eskana koja ko kami mahamu panitia sarana prasarana GKP 2020-2025 mudu tiamu waktu bangunan on mobil dinas doh mes ni wilayah 2 tepuk tangan wilayah 2 Cison. Selamat. Kalau di rumah kebasan.
Napasya harus ibadah. Sah ya? Sah. Sah. Sip. Oke. Pertama kan. Nanti. Saya selaku Kepala Wilayah Dusun 2, Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, mengucapkan selamat atas dibukanya ataupun terbentuknya kantor dan rumah dinas di KPI wilayah Medan Deli Serdang. Mudah-mudahan dengan dibukanya kantor ini bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi generasi muda ataupun seluruh masyarakat yang ada di wilayah Medan dan Deli Serdang. Mudah-mudahan diberkati dan acaranya dirahmati oleh Tuhan.